Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama aku nih teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai cluster cutting. Nah, di sini cluster cutting itu berfungsi untuk memotong atau membentuk suatu bidang yang sudah kita desain di sebelumnya, misal kita bikin apa-apa gitu untuk kebutuhan apa. Nah, kita pakainya di sini Corel Laser. Di sini untuk saya 2013.02. Langsung saja kita pencet masuk. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Kita di sini ada lembar untuk kita membuat desain. Nah, kita bikin desain simpel aja, misal kita bikin gantungan kunci ya. Di sini gantungan kunci bentuk oval. Lalu kita tambah lingkaran lagi untuk tempat buat si besi gantungan kuncinya. Nah, misal seperti ini. Nah, misal tengahnya mau dikasih nama, kita ke A ini. Di sini ada teksnya tuh mau dibikin apa, Arial, segala macam, terus ukurannya. Kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, kita kasih nama Pradana misal. Nah, di sini bisa diperbesar tapi yang nggak usah ya teman-teman. Nanti kita ada desain lagi yang di video praktikum laser cuttingnya. Nah, untuk masuk laser cutting kita menu di sini kita pencet. Nah, di sini kalian pastikan untuk desainnya berada di titik 0, lalu untuk settingannya udah pas. Di sini model mesin laser cuttingnya. Nah, untuk ini preview. Nah, nanti dia langsung kesambung ke mesin laser cuttingnya. Nah, kita lalu pencet starting. Di situ mesin udah mulai meng-cutting. Oke, untuk video cutting lasernya kita tonton di selanjutnya. Oke, jadi ini adalah mesin laser cutting yang mana gunanya untuk memotong benda lah. Kalau di prodi kita peruntukannya hanya untuk akrilik atau mungkin mentok-mentok di kayu lah. Ada juga berbagai macam mesin laser cut yang bisa digunakan untuk misalnya memotong besi dan berbagai macam jenis material lainnya. Tapi yang di prodi hanya diperuntukkan untuk akrilik. Nah, selanjutnya masuk ke tombol-tombol yang ada pada mesin laser cut. Di sini ada main switch yang mana gunanya untuk mematikan dan menyalakan dari mesin laser cuttingnya. Nah, kalau mau dinyalakan tinggal diputar gini. Nah, ini untuk lasernya, untuk menyalakan lasernya tinggal ditekan kayak gini. Dan di sini ada parameter yang akan menampilkan kekuatan dari si lasernya. Nah, di sini ada tombol tes yang mana gunanya untuk menyalakan lasernya secara manual. Nih, lihat nih, kalau misal ditekan akan menyalakan lasernya secara manual. Nah, yang di samping sini ada dua tombol yang mana gunanya untuk menaikkan dan menurunkan meja kerja dari si mesin laser cut ini. Misalnya ini kalau kenaikan karena yang ini, kalau turun maka akan turun. Nah, kenapa ada tombol naik dan turun kayak gini di mesin laser cut? Karena itu nanti juga dapat digunakan untuk menyesuaikan komponen yang mau teman-teman laser cut. Misalnya kalau di sini kan kita pakai akrilik yang mana bendanya tipis, jadi otomatis teman-teman akan menaikkan meja kerja dari si mesin laser cut ini. Kalau misal teman-teman pakainya benda yang lebih tebal, ini misalnya akrilik tebalnya 3 mili. Nah, selanjutnya teman-teman mau pakai akrilik yang misalnya tebal itu 7 mili, otomatis teman-teman juga akan menggunakan mejanya. Itu juga akan mempengaruhi penggunaan kekuatan dari si lasernya. Semakin tebal benda yang akan di laser, maka itu akan mempengaruhi
kekuatan dari si lasernya. Semakin tebal berarti kekuatannya akan semakin tinggi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menyesuaikan akriliknya sendiri, teman-teman bisa melihat dari akriliknya. Kalau teman-teman misal dapat akrilik yang baru potongan pabrik, kan potongannya halus ya gini, misalkan ini kan lurus, nggak bekas potongan gerinda yang kasar gitulah. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk ngepasin di meja kerjanya. Caranya misal kan posisinya belum pas nih, misal kayak gini. Nah, kan ada permukaan yang halus sini, sikunya sini. Nanti teman-teman bisa manfaatin untuk ini dipentokkan ke mejanya sini biar posisi aktifnya lurus gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk mesin laser cut sama tips meletakkannya. Kita lanjut ke desainnya. Nah, untuk saya sendiri kan di sini teman-teman mau melakukan engraving, yang mana engraving itu tujuannya untuk mengikis tanpa memotong dari si desainnya, dan untuk yang terluarnya ini baru yang akan dipotong atau cutting. Jadi teman-teman perlu untuk memilah kedua desain ini, karena engraving sama cutting itu nggak bisa dijadikan satu. Jadi ada dua tahap lah. Tahap pertama engraving, tahap kedua cutting. Kenapa tahap pertama adalah engraving? Karena kalau teman-teman memotong akriliknya terlebih dahulu, bisa jadi akriliknya setelah dipotong tuh posisinya akan berubah. Jadi misal setelah dipotong agak jatuh lah. Jadi ketika akan di engraving, posisinya akan bergeser. Kurang lebihnya kayak gitu. Kenapa harus engraving terlebih dahulu? Oh ya, di sini juga ada kabel USB yang wajib untuk terhubung. Ada dua di sini. Ada yang di sini. Ini buat kosong. Memilah kedua tahap ini. Nah, teman-teman klik, aduh ini beda desain ya. Teman-teman bikin transparan. Ini dibikin transparan terlebih dahulu. Nah, kalau udah dibikin transparan, teman-teman blok secara keseluruhan. Mau yang dibikin transparan ataupun enggak, tetap ikut di blok, karena itu akan mempengaruhi dari ukuran terluar dari proses cutting lasernya gitu. Nah, kalau udah, teman-teman bisa masuk ke fitur engraving. Sini klik. Nah, untuk kecepatan engraving sendiri teman-teman bisa pakai 250 mm per second. Nah, di sini juga ada titik koordinat X sama Y. Kalau teman-teman menggerakkan titik koordinatnya, otomatis itu akan menggerakkan nozzle dari si mesin laser cutnya. Nah, di sini teman-teman juga akan mencari posisi kosong untuk melakukan laser cutnya. Karena yang kosong ada di sebelah sana, jadi kita
koordinatnya bisa digeser. Iya mas. Nah, sini ada dua fitur, yaitu preview dan starting. Yang mana preview itu akan memperlihatkan ini, kalau preview itu akan memperlihatkan ruang kerja yang bakal digunakan untuk memotong desain teman-teman gitu. Jadi cuma memperlihatkan kayak kotak gitu.